Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Muluk Alfian SPD IMH, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Nama saya Arvinda Agesti, NPM 1911040079, dari kelas 3E jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang konsep pendidikan Islam dalam pemikiran Ibnu Khaldun. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Dalam video ini, saya akan menjelaskan beberapa poin. Poin yang pertama, riwayat hidup atau identitas diri Ibnu Khaldun. Poin yang kedua, perkembangan konsep pendidikan Islam dalam pemikiran Ibnu Khaldun. Dan poin yang ketiga adalah hasil karya pendidikan Islam dalam pemikiran Ibnu Khaldun. Berikut adalah penjelasannya. Poin yang pertama yaitu riwayat hidup atau identitas diri Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun adalah seorang ulama, sejarawan, ilmuwan, filsuf, dan seorang pendiri ilmu pengetahuan sosiologi. Nama lengkap Ibnu Khaldun adalah Abu Zaid Ibn al-Rahman Ibn Muhammad Ibn Khaldun al-Hadrami atau lebih dikenal dengan Ibnu Khaldun. Beliau dilahirkan di Tunisia pada 1 Ramadan 732 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi, dan beliau wafat pada tanggal 19 Maret 1406 atau 808 Hijriah. Sejak kecil, Ibnu Khaldun adalah seorang yang haus akan ilmu pengetahuan. Ia tidak pernah merasa puas dengan apa yang telah diperolehnya. Hal ini menyebabkan beliau mempunyai banyak guru. Tidak heran jika beliau termasuk orang yang pandai dalam ilmu Islam, tidak saja dalam bidang agama, tapi juga di bidang-bidang umum lainnya, seperti sejarah, ekonomi, sosiologi, antropologi, dan lain-lain. Ketika sudah mencapai usia untuk belajar, beliau melanjutkan pelajarannya dan berguru kepada sejumlah ahli. Ibnu Khaldun mulai menghafal Al-Quran dan tajwidnya sesuai dengan metode yang berlaku di sebagian besar negara Islam. Ibnu Khaldun juga belajar tentang dasar-dasar ilmu bahasa Arab, kesusastraan, gramatika, lalu mendalami ilmu usul fikih dan fikih dari mazhab Maliki. Ibnu Khaldun mempunyai sejumlah murid, baik pada waktu ia mengajar di Tunisia maupun saat mengajar di Kairo dan tempat lain. Kemudian poin yang kedua yaitu perkembangan konsep pendidikan Islam dalam pemikiran Ibnu Khaldun. Pandangan Ibnu Khaldun tentang pendidikan berpijak dari statementnya yang menegaskan bahwa manusia adalah makhluk yang sempurna. Kesempurnaan manusia dicirikan oleh akhlaknya yang berfungsi memikirkan segala sesuatu, merekayasa sesuatu, dan bahkan meningkatkan rasa iman kepada Allah. Ibnu Khaldun memandang manusia tidak dari kepribadiannya, melainkan dari hubungannya dan interaksinya dengan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat. Maka ia sering disebut sebagai salah seorang pendiri sosiologi dan antropologi. Menurut Ibnu Khaldun, ada 6 tujuan pendidikan, yaitu yang pertama, menyiapkan seseorang dari segi keagamaan dengan memperkuat potensi iman, sebagaimana dengan potensi-potensi lain. Yang kedua, menyiapkan seseorang dari segi akhlak. Yang ketiga, menyiapkan seseorang dari segi kemasyarakatan atau sosial. Yang keempat, menyiapkan seseorang dari segi vokasional atau pekerjaan. Yang kelima, menyiapkan seseorang dari segi pemikiran, sebab dengan pemikiran, seseorang dapat memegang berbagai pekerjaan atau keterampilan tertentu. Dan yang keenam, menyiapkan seseorang dari segi kesenian. Pandangan Ibnu Khaldun tentang pendidikan Islam berpijak pada konsep dan pendekatan filosofis empiris. Menurutnya, ada 3 tingkatan tujuan yang hendak dicapai dalam proses pendidikan, yaitu yang pertama, pengembangan kemahiran, al-malakah atau skill dalam bidang tertentu. Yang kedua, penguasaan keterampilan profesional sesuai dengan tuntutan zaman. Dan yang ketiga, pembinaan pemikiran yang baik. Ibnu Khaldun membagi ilmu pengetahuan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, ilmu lisan atau bahasa, yaitu ilmu tentang tata bahasa, gramatika, sastra atau bahasa yang tersusun secara puitis atau syair. Yang kedua, ilmu nakliyah. Ilmu nakliyah adalah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis atau Sunnah Nabi, yang termasuk ilmu-ilmu nakliyah antara lain ilmu tafsir, ilmu qiraat, ilmu hadis, ilmu usul fikih, ilmu kalam, ilmu bahasa Arab, ilmu tasawuf, dan ilmu takbir mimpi. Dan yang ketiga, ilmu akliyah.
Ilmu ini bersifat alami bagi manusia, yang diperolehnya melalui kemampuannya untuk berpikir. Menurut Ibnu Khaldun, ilmu akliyah ini dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, ilmu logika, yang kedua ilmu fisika, yang ketiga ilmu metafisika, dan yang keempat ilmu matematika. Selanjutnya yaitu pendidik. Pendidik dalam pandangan Ibnu Khaldun haruslah orang yang berpengetahuan luas dan mempunyai kepribadian yang baik. Karena pendidik selain sebagai pengajar di dalam kelas, pendidik juga harus bisa menjadi contoh atau suri tauladan bagi peserta didiknya. Kemudian selanjutnya yaitu peserta didik. Peserta didik merupakan orang yang belum dewasa dan memiliki sejumlah potensi atau kemampuan dasar yang masih perlu dikembangkan. Di sini peserta didik merupakan makhluk Allah yang memiliki fitrah jasmani maupun rohani yang belum mencapai taraf kematangan, baik bentuk, ukuran, maupun perimbangan pada bagian-bagian lainnya. Dari segi rohaniah, ia memiliki bakat, kehendak, perasaan, dan pikiran yang dinamis yang perlu dikembangkan juga. Kemudian selanjutnya yaitu kurikulum. Ibnu Khaldun membagi kurikulum pendidikan ke dalam 2 tingkatan, yaitu yang pertama, tingkat pemula. Materi tingkatan pemula difokuskan pada pembelajaran Al-Quran yang merupakan asal agama, sumber berbagai ilmu pengetahuan, dan dasar bagi pelaksanaan pendidikan Islam. Kemudian selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Ibnu Khaldun mengemukakan dalam metode pembelajaran terbagi menjadi beberapa bagian, di antaranya yang pertama, metode hafalan, yang kedua, metode keteladanan atau role model, yang ketiga, metode dialog, yang keempat, metode pengulangan atau tikrari dan bertahap atau tadaruj, yang kelima, metode widya wisata, dan yang keenam, metode belajar Al-Quran. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu hasil karya pendidikan Islam dalam pemikiran Ibnu Khaldun. Adapun hasil karya-karyanya yang terkenal di antaranya adalah yang pertama, Kitab Muqaddimah, yang kedua, Kitab Al-Ibar, yang ketiga, Kitab At-Ta'rif. Selain itu, Ibnu Khaldun juga dikenal sebagai tokoh yang berjasa besar dalam mengembangkan pemahaman tentang 3 bidang, yaitu yang pertama, ekonomi, yang kedua, sosial, dan yang ketiga, sejarah. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.